Oke guys, jadi gimana sih caranya bikin sistem ERP dari nol tuh? Buat kalian nih yang tertarik bikin ERP untuk sebuah perusahaan manufaktur kalian gitu, kalian bisa ikutin step by step video ini karena kita akan bahas semuanya dari nol. Kita pakai ERP Next versi 16 yang bisa kalian install sendiri di laptop kalian lewat Docker atau alternatif lainnya bisa. Kita bakal bahas semuanya dari nol, setup data dan lain-lain lah. Kita sampai akhir, simak video ini sampai akhir. Nah, dan untuk Frap HR-nya ini kalian bisa install sendiri tambahan karena biasanya nggak langsung include. Yuk, langsung saja kita mulai. Let's go. Nah, oke guys, kita mulai dari yang paling dasar nih. Kita bikin profil perusahaan di sistem. Ini namanya company, isinya nama perusahaan, kode singkatan, mata uang yang dipakai, sampai tax ID atau NPWP, terus dan lain-lain lah. Itu bisa kalian isi sesuai dengan yang ada di perusahaan kalian. Di sini saya buat PT Jaya Furniture Indonesia dengan kode JFI, pakai mata uang rupiah dan domain usahanya manufacturing karena ini perusahaan yang bikin produk sendiri, bukan cuma jual beli. Setiap transaksi yang nanti kita buat, mulai dari beli bahan baku sampai jual produk jadi, semuanya tuh bakal terhubung ke company ini guys. Jadi company ini sangat-sangat penting untuk langkah awal kita membuat ERP. Nah, di sini jadi saya isi tax ID dulu, terus saya isi domain sesuai tadi manufacturing. Untuk yang lain-lain ini bisa kalian isi sendiri ya. Untuk akun juga bisa kalian isi karena di sini aku cuman percobaan, jadi aku isi data-data yang basic aja dulu gitu. Lalu di save. Nah, setelah kita save tadi, kita langsung masuk ke fiscal year atau tahun buku ya. Ini bisa kalian sesuaikan dengan tanggal pembuatan kalian dan ini bisanya langsung otomatis. Tapi kalau misal nggak otomatis bisa kalian buat sendiri di fiscal year ini gitu guys. Nah, terus kita akan bikin struktur organisasi atau departemen ya guys. Nah, buat kalian nih yang bingung cari fiturnya di mana sih departemen itu, kalian bisa kontrol K langsung pakai fitur searching itu. Nah, nanti kalian tulis aja departemen, nanti udah keluar sendiri. Nah, untuk departemen ini kalian bisa sesuaikan dengan berapa departemen yang ada di perusahaan yang kalian buat. Gitu. Jadi di sini saya pakai 7 departemen mulai dari HRD, Finance, Purchasing, Quality Control, PPIC, Marketing sampai Production. Gitu guys. Yuk langsung kita buat. Let's go. Nah, ini setelah kita buat 7 departemen. Bisa kalian lihat hasilnya di list departemen. Itu sudah ada tertera semua. Nah, itu yang sudah saya buat. Tapi fokus saja ke 7 tadi ya, guys. Itu sudah saya buat. Oke guys, selanjutnya kita buat designation atau penamaan jabatan ya. Itu bisa kalian sesuaikan juga dengan yang ada di perusahaan kalian. Di sini saya buat 15 jabatan dari direktur utama sampai operator produksi. Ini nanti dipakai buat ngelompokin karyawan sesuai fungsi kerja mereka dan jadi dasar laporan biaya per departemen gitu guys. Langsung saja kita buat, let's go. Nah, ini yang sudah saya buat, kita udah selesai, jadi bisa kalian lihat di list designation. Pokoknya kalau kalian buat itu kalian di new, tapi kalau kalian mau lihat hasilnya, kalian bisa ke list designation. Nah, kira-kira tampilannya nanti akan seperti ini gitu guys. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gudang atau warehouse. Untuk perusahaan manufaktur, gudang itu nggak cuma satu. Saya bikin 4 gudang dengan fungsi berbeda-beda. Ini juga bisa sesuaikan dengan perusahaan kalian. Dari sini saya buat ada gudang bahan baku untuk tempat kayu, lem, cat disimpan setelah diberi dari supplier. Ada gudang WIP juga atau work in progress
tempat barang yang lagi diproses produksi, gudang finish good, tempat produk jadi disimpan sebelum dikirim customer, dan gudang reject, tempat barang yang gagal kualitas dipisahkan. Dengan gudang terpisah kayak gini, sistem bisa ngelacak stok di setiap tahap produksi secara otomatis dan akurat. Oke guys, langsung kita buat, let's go. Nah, ini setelah saya buat, jadi kalian bisa cek di warehouse list ya guys. Nah, selanjutnya kita akan buat item list. Selanjutnya saya daftarin semua barang yang dipakai perusahaan ke sistem. Ada 10 bahan baku mulai dari kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, sampai lem dan cat. Dan 7 produk jadi mulai dari kursi makan, meja makan, lemari pakaian, sampai sofa. Setiap barang ini punya kode unik, satuan ukur, misalnya M3 untuk kayu, kilogram untuk lem, dan harga standar. Ini penting supaya setiap transaksi nanti selalu merujuk ke data yang konsisten, gak ada typo atau salah harga gitu guys. Langsung saja kita buat, let's go. Nah, untuk yang bahan baku ini kenapa aku nggak centang allow sales ya? Karena bahan baku tidak dijual langsung, jadi biarkan default. Tapi bisa disesuaikan juga sama yang ada di perusahaan kalian gitu. Nah, jadi ini ada list-list yang bahan baku yang sudah aku buat tadi. Kalian kalau mau cek bisa di item list. Oh iya guys, hampir lupa nih untuk yang di bagian item ini buat kalian yang bikin item. Nah, item grupnya itu bisa kalian sesuaikan sendiri. Misal kalau kalian buat item buat bahan baku ya item grupnya nanti bahan baku. Kalau produk jadi ya di finish good atau apa bisa kalian sesuaikan sendiri. Untuk ada harga dan lain-lain itu juga bisa kalian sesuaikan sendiri dengan perusahaan kalian gitu guys.
ada list yang udah item yang udah aku buat. Kalau produk jadi aku kasih di pakai kodenya FG, tapi kalau bahan baku pakainya BK gitu. Bisa kalian sesuaikan sendiri ya guys. Nah, selanjutnya kita lanjut ke supplier guys. Ini kalian bisa daftarin supplier kalian, eh, disesuaikan dengan perusahaan kalian juga gitu. Data ini nantinya itu dipakai di setiap transaksi pembelian dan penjualan, termasuk buat ngelacak siapa yang berhutang ke perusahaan dan siapa yang perusahaannya berhutang gitu guys. Let's go, mari kita buat. Nah, untuk apa aja sih yang akan kalian isi? Sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan perusahaan kalian, guys. Jadi apa aja sih yang dibutuhin, eh, yang bisa diisi itu apa aja. Jadi kalian sesuaikan saja. Enggak semuanya harus diisi kok. Kalian bisa sesuaikan sendiri dengan perusahaan kalian gitu. Jadi untuk semuanya ini sebenarnya ya sesuai dengan perusahaan kalian gitu, guys. Nah, setelah kita buat supplier, kita juga akan buat customernya juga. Jadi ya sama, data ini juga dipakai untuk setiap transaksi pembelian dan penjualan. Nah, ini juga bisa kalian sesuaikan sendiri dengan perusahaan kalian. Intinya tuh kayak tadi guys, jadi semuanya itu emang disesuaikan dengan gimana prosedur di perusahaan kalian gitu. Let's go guys, kita langsung saja kita buat. Nah, ini ada data-data customer yang udah aku buat guys. Jadi kayak PT Properti itu sebagai komersial, Pak Artono individual, CV Interior sebagai distributor, tuh bisa kalian sesuaikan lah sendiri. Nah, jadi di sini saya juga set termin payment. Jadi bisa kalian sesuaikan juga dengan perusahaan kalian. Itu guys. Let's go.
dan gak lupa juga ya guys, setelah kita buat payment termsnya, kita lanjut buat taxnya atau template pajak PPN buat penjualan dan pembelian. Jadi setiap invoice yang terbit nanti PPN-nya otomatis kehitung sesuai aturan pajak yang berlaku di Indonesia, nggak perlu hitung manual gitu guys. Nah, untuk tipenya ini bisa kalian pilih sendiri atau bisa kalian buat. Untuk akunnya nih, misal kalian belum punya akun, kalian buat akun dulu nih seperti ini. Pokoknya kalian buat dulu yang belum ada, sesuaikan dengan perusahaan kalian gitu guys. Nah, setelah tadi selesai, kita lanjut buat BOOM. Jadi BOOM itu apa sih? BOOM adalah Bill of Material. Bagian ini paling penting di modul manufaktur, karena ini tuh semacam resep produksi gitu guys. Contohnya tuh untuk bikin 1 unit kursi makan kayu jati itu tuh butuh bahan apa aja sih gitu. Itu bisa kalian sesuaikan lah. Terus saya bikin resep kayak gini tuh untuk semua produk guys. Nanti begitu ada pesanan masuk, sistem otomatis ngitung total kebutuhan bahan baku berdasarkan resep ini, nggak perlu dihitung manual lagi gitu. Langsung saja kita buat guys. Nah, dan sama juga guys, isinya di sini untuk item, terus materialnya, bahan bakunya apa aja yang dibutuhin tuh. Kan tadi kalian udah buat guys, itemnya apa aja, terus bahan bakunya apa aja. Jadi bisa kalian panggil dengan kodenya saja gitu. Dan kalau untuk yang lain bisa kalian sesuaikan sendiri.
hampir lupa nih. Eh, untuk semuanya nih yang sudah kalian buat atau kalian udah selesai buat, kalian harus save dulu baru kalian lihat di item list. Sorry ya guys, tadi aku lupa ngasih tahu gitu. Dan biasanya tuh ada yang nggak cuman di save guys, jadi harus kita submit juga. Tapi harus kita save dulu baru kita submit gitu. Tapi nggak semuanya, terkadang ada yang cuman save aja gitu. Nah, jadi di sini ada boom yang udah aku buat, bisa kalian cek juga dari Boomlist. Oke, selanjutnya kita buat employer atau data karyawan. Nah, ini bisa kalian sesuaikan juga ada berapa karyawan dan mau kalian sebar di departemen mana aja gitu guys. Dan gak lupa juga guys, pastikan sebelum kamu buat employer ini modul HR-mu sudah aktif. Seperti yang saya bilang di awal, kalian harus install untuk Wrap HR-nya itu secara terpisah. Terkadang kan kita harus buat install tambahan buat Wrap HR-nya karena biasanya nggak langsung include gitu guys. Intinya guys, kalau untuk kalian harus ngisi apa aja itu tergantung di kebutuhan di perusahaan kalian, jadi harus kalian sesuaikan. Intinya tuh gitu guys, pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kalian, nggak semuanya harus diisi. Di sini aku udah buat 20 data karyawan sebagai percobaan guys. Dan ini sudah berhasil aktif semua. Nah, selanjutnya kita di salary komponen. Jadi ini tuh untuk penggajian. Saya bikin komponen gaji dulu, gaji pokok dan tunjangan jabatan sebagai penghasilan, seperti kayak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga, dan PPh 21 sebagai potongan. Komponen ini saya susun jadi 3 paket struktur gaji sesuai level jabatan. Ada struktur manajer untuk manajer dan direktur, untuk struktur staff untuk staff dan sales, dan struktur operator untuk operator produksi. Tiap struktur tuh punya nominal gaji pokok yang berbeda guys. Pokoknya ini bisa kalian sesuaikan sendiri dengan prosedur yang ada di perusahaan kalian. Nah, ini ada salary komponen yang udah aku
aku buat ya guys. Nah, ini adalah salary structure yang udah aku buat. Nah, untuk di salary assignment ini setiap dari 20 karyawan itu saya assign ke salah satu dari 3 struktur ini sesuai jabatan mereka masing-masing. Itu juga bisa kalian sesuaikan sendiri ya guys. Nah, ini adalah data-data salary struktur assignment yang sudah aku buat ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke employee attendance tool. Ini adalah buat attendance karyawan kalian. Kita isi data-datanya dulu guys. Datanya bisa kalian sesuaikan juga ya dengan data yang udah tadi kalian buat. Biasanya kalian tinggal select aja, select semuanya, habis itu kalian langsung pencet saja mark attendance. Nah, ini adalah data yang udah aku buat ya guys. Nah, setelah data absensi terisi, saya jalankan payroll entry untuk periode Juli 2026. Sistem otomatis generate 20 slip gaji sekaligus, ngitung gaji bersih setiap karyawan,
gaji pokok ditambah tunjangan, dikurangi potongan BPJS, dan begitu disubmit, sistem juga otomatis bikin jurnal akuntansi biaya gaji. Jadi proses penggajian bulanan yang biasanya memakan waktu yang lama, kalau dikerjakan tuh secara manual, sekarang bisa selesai dalam hitungan menit gitu guys. Nah, setelah data udah terisi terus jadi draft kayak gini, kalian pencet aja get employee langsung guys untuk mendapatkan data-data tadi. Terus kalian pencet create salary slip gitu guys. Nah, ini di sini saya sempat mengalami masalah ya guys. Jadi itu masalahnya kita di akun payroll payable yang itu kalian sebelumnya harus set dulu, atau kalau kalian mengalami hal yang serupa seperti ini, kalian bisa ke menu chart of akun, kalian bisa cari di menu search atau Ctrl K. Nah, kalian cari yang namanya tuh akun payroll payable dengan kode company kalian. Nah, klik akun itu, setelah muncul detail, cari field akun type, pastikan terisi payable, lalu save gitu guys. Nah, lagi dan lagi guys, setelah mengalami masalah di payroll payable account, nah yang sekarang sudah clear nih, mengalami masalah lagi guys kita di bahwa sistem itu tuh butuh holiday list atau daftar hari libur. Nah, itu tuh sebelumnya emang belum aku buat guys. Jadi buat kalian yang mengalami hal serupa, kalian bisa buat holiday list dulu. Kalian ketik aja di search atau Ctrl K, ketik holiday list. Kalian buat holiday list dulu di sana. Nah, setelah kita mengalami masalah tadi dan kita berhasil untuk membungkamnya ya guys, bahasanya ya. Dan kita langsung saja submit ini salary slipnya ini ya. Terus kita langsung bisa cek di list salary slip gitu guys. Setelah tadi semuanya di atas selesai guys, kita langsung saja masuk ke bagian yang paling seru, yaitu kita simulasikan satu siklus bisnis penuh. Skenarionya di sini saya pakai Hotel Grand Indah, mau pesan 10 unit kursi makan kayu jati dan 2 set meja makan 6 kursi gitu guys. Let's go. Dan langkah pertama saya bikin quotation atau penawaran harga resmi ke customer. Total penawarannya Rp43.290.000. Sudah termasuk PPN 11% dengan termin pembayaran net 30 guys.
Oke, setelah kita pencet create, terus kita masuk ke menu sales order. Begitu customer disetujui, penawaran ini saya ubah jadi sales order. Pesanan resmi yang mengunci komitmen pengiriman barang dengan target tanggal kirim di akhir Juli 2026. Itu bisa kalian set sendiri, disesuaikan ya. Nah, dan kalian di sini perlu cek tipe item kalian tuh manufacture, perlu dirakit dari raw material via bulk order, atau cukup buy langsung beli jadi dari supplier. Itu kalian harus cek juga ya guys. Nah, setelah itu kalian lanjut langsung saja pencet create buat work order. Nah, ini ada validasi juga. Kalian langsung pencet create aja kalau emang validasinya udah bener. Nah, selanjutnya kita lanjut ke work order, yaitu kita membuat perintah produksi resmi berdasarkan sales order. Work order adalah surat perintah kerja ke bagian produksi. Isinya beberapa unit yang harus dibuat, pakai resep boom yang mana, terus dan di mana prosesnya dikerjakan atau warehouse. Tanpa dokumen ini tidak ada dasar resmi untuk mengurangi stok bahan baku dan menambah stok barang jadi. Nah, untuk setiap work order ini kalian pastikan untuk source warehouse-nya itu udah sesuai, dan work in progress warehouse-nya juga harus sesuai gitu ya.
semuanya udah sesuai, semuanya udah kalian isi ya, itu kalian tinggal save terus submit. Karena di sini kan aku pakai dua item ya, jadi FG1 dan FG2. Nah, untuk yang FG2 ini prosesnya sama seperti FG1, jadi kalian mengulang cara yang FG1 gitu. Kalau udah ya save submit. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke proses produksi material transfer to manufacture. Nah, jadi kalian bisa pencet tombol start di work order, terus sistem tanya quantity, isi sesuai quantity work order, terus klik create, terus otomatis terbentuk stock entry tipe material transfer for manufacture. Terus bisa kalian save submit. Nah, ini tuh untuk memindahkan bahan baku dari gudang bahan baku ke work in progress atau WIP, semacam bahan baku yang sudah diambil dan ada di tangan tukang produksi siap dikerjakan. Nah, kita lanjut ke bahan baku jadi barang jadi atau manufaktur. Nah, itu mencatat bahwa proses produksi selesai. Bahan baku di WIP resmi berubah wujud menjadi barang jadi atau furnitur dan masuk ke gudang finish good. Nah, ini adalah titik paling penting secara akuntansi. Disinilah harga pokok produksi atau HPP itu dihitung otomatis oleh sistem berdasarkan total biaya bahan baku yang dipakai dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Nah, untuk caranya nih, kembali ke work order, status otomatis berubah jadi in process. Nah, kalian klik finish, isi quantity sesuai produksi. Kalau udah, kalian pilih create, save, terus submit.
Nah, sekarang kita lanjut ke purchase order guys, karena stoknya kosong setelah aku cek. Jadi aku bikin purchase order ke supplier. Nah, kenapa di sini namanya CV Kayu Nusantara bukan Hotel Grand Indah. Jadi gini guys, kalau tadi kan di sales order dan work order itu kan dari Hotel Grand Indah itu dia pemesen atau ya pesen ke perusahaan kita, ke PT Jaya Furniture. Nah, PT Jaya Furniture kan punya 5 supplier yang udah kita buat di awal. Nah, itu jadi sih ini PT kita tuh mau order barang atau bahan itu ke CV Kayu Nusantara ini guys. Jadi gitu. Nah, dan ini adalah hasil purchase order yang telah berhasil aku buat sebelumnya. Ini data-datanya udah keisi. Dan ini statusnya to receive and bill, jadi menunggu pembayaran. Nah, setelah dari purchase order tadi, kita lanjut ke purchase receipt, yaitu purchase order itu baru sebatas pesanan, belum tentu barangnya udah sampai. Makanya begitu barang datang secara fisik, kalian harus catat proses resep, dan inilah titik dimana stok digital di sistem itu beneran bertambah. Tanpa langkah ini, sistem bakal terus nganggep stoknya itu nol walaupun purchase ordernya udah dibuat. Nah, kan kalian tadi udah bikin purchase order, terus kalian bikin create, terus kalian pilih yang purchase resep, datanya otomatis ke copy ke sini gitu. Jadi tinggal kalian cek quantity yang diterima sama dengan quantity pesanan. Terus saya verifikasi ulang lewat tabel bin, dan benar stok bahan baku sekarang udah bertambah sesuai quantity pembelian. Jadi gitu guys. Nah, terus kita lanjut ke delivery note. Jadi barang yang udah jadi, yang siap dikirim ke customer gitu. Terus kalian juga pastikan set source warehouse-nya ini sudah benar, gudang finish good. Bisa kalian cek sendiri. Kalian cek semuanya, kalau udah benar bisa kalian submit. Terus delivery note ini bukti fisik pengiriman dan titik dimana stok barang itu jadi stok barang yang jadi di gudang itu perusahaan berkurang karena udah berpindah tangan ke customer. Ini juga jadi dasar buat bikin tagihan resmi ke customer di tahap berikutnya gitu guys. Nah, terus kita next pindah ke bikin tagihan buat customer guys. Jadi setelah tadi kita dari delivery note, klik create, pilih sales invoice, sistem akan otomatis ngitung PPN 11%. Lalu kalian bisa ya cek lagi, siapa tahu ada yang salah. Kalau enggak, kalian bisa langsung klik save, terus submit. Statusnya udah unpaid. Terus dari sales invoice ini saya klik create lagi, pilih payment, sistem otomatis isi jumlah yang harus dibayar, akun kas tujuan, dan pihak customer terkait. Nah, terus kalau udah kalian bisa save, langsung submit.
Nah, kalau udah seperti ini berarti kalian udah berhasil karena di situ sales invoice-nya sudah ada ACC totalnya 43.290.000 rupiah. Itu kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk terakhir ini ada trial balance, yaitu untuk kalian bisa mengecek transaksi keuangan apakah udah benar atau belum. Kalian bisa validasi di eh, balance ini ya. Bisa kalian cek-cek sendiri nantinya. Nah, terus ada balance sheet, yaitu untuk verifikasi akhir bahwa rumus dasar akuntansi aset sama dengan kewajiban ditambah modal tetap terpenuhi sebagai bukti sistemnya nggak ada kebocoran data. Hasilnya di sini total aset 44.819.000 rupiah sama dengan total liability 140.272.000 ditambah equity 0 ditambah profit atau loss minus 95.453.000 dan hasilnya balance sempurna guys. Gitu. Jadi kita selesai. Oke guys, jadi itu tadi adalah proses lengkap kita membangun ERP dari nol, mulai dari data perusahaan, gudang dan produk, modul HR dan payroll, sampai simulasi satu siklus bisnis penuh dari order masuk sampai pembayaran diterima dan verifikasi ke laporan keuangan. Nah, dari simulasi ini saya bisa buktiin beberapa hal. Alur kerjanya benar-benar end to end, dari penawaran sampai pembayaran, dan tahap ini semuanya dokumennya tuh saling terhubung guys. Jadi otomatis terhubung, jadi kita nggak perlu input data tuh secara berulang kali. Nah, perhitungan finansialnya juga otomatis dan akurat. HPP dihitung sistemnya dari biaya bahan baku real, terus kayak pajak tuh dihitung otomatis, dan semuanya lolos verifikasi di 3 laporan keuangan yang berbeda. Dan sistemnya juga punya jejak audit dan yang lengkap guys. Kebukti banget pas saya nelusurin salary ya, yang datanya tuh sempat bikin bingung tadi. Dan yang terakhir, stok digital di sistem itu selalu sama dengan stok fisik karena setiap pembelian produk dan penjualan tuh datanya selalu update-nya tuh selalu real time gitu guys. Dan yang saya tunjukin di video ini murni proses build dan simulasi pakai data. Contohnya tuh yang tadi kita pakai cash buat company-nya PT Jaya Indonesia, dan untuk simulasi jalannya tuh dari penjualan tuh kita pakai Hotel Indah, Hotel Grand Indah. Dan buat kalian nih yang lagi bingung mikirin implementasi ERP di perusahaan sendiri, semoga video ini bisa membantu kalian gitu. eh, Sebagai gambaran nyata prosesnya, termasuk beberapa kendala teknis yang biasa ditemui di lapangan, kayak stock report yang macet atau laporan keuangan yang kelihatan aneh gara-gara data testing lama gitu. Dengan adanya ERP ini kita bisa membantu secara real time guys datanya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, kalian bisa like, subscribe, dan share. Pokoknya terus ikuti kami supaya nggak ketinggalan video selanjutnya, guys. Terima kasih.